dari rumah sakit umum. Cuman kan memang ininya Kristen, karena kan nggak boleh bercadar, nggak boleh berhijab. Nah itu di situ buat pergumulan sama saya. Karena apa namanya, jadi saya setelah Muslim itu setelah belajar, jadi saya kalau baca-baca tentang surat Ar-Rahman, Al-Ahzab yang tentang terus Arum yang tentang hijab, An-Nur juga ada. Ya, An-Nur kok Arum. An-Nur itu saya kayak rasanya, karena saya 2 tahun setelah saya Muslim lagi itu saya kan berkerudung. Tapi zaman dulu kan kerudungnya bukan sekarang seperti sekarang ya. Belum ada yang seperti ini ya kok ya. Nanti dibilang teroris kan kalau seperti itu. Jadi masih saya kayak bergok-bergok gitu. Gitu. Jadi apa namanya, saya kok apa namanya, rasanya punya seperti Allah tuh menuntun saya untuk kamu nih udah Muslim gitu, kamu udah berhijab gitu, kok kerja di rumah sakit dibuka gitu. Itu bikin saya nggak, apa ya, dibilang nggak bisa tidur ya nggak bisa tidur, pokoknya rasanya malu untuk dari sendiri sendiri kalau di rumah. Nah saya itu di situ kayak saya pengen apa namanya, pengen berdakwah gitu kok. Saya pengen berdakwah di situ. Karena sedangkan pasien-pasien di situ pada berhijab-hijab panjang. Cikarang itu kan banyak Muslim ya, berhijab panjang. Di Cikarang. Iya, ada yang bercadar. Kan saya malu, saya jadi sebagai head di situ, head bangsal. Saya malu kok kalau misalnya saya jadi nggak pernah keluar-keluar, ya jarang keluar-keluar, paling kalau meeting kan di ruangan ya. Kalau keluar-keluar ke bawah ke lobi itu saya jarang banget. Karena anak saya yang nomor 2 ini di pesantren. Pesantren yang lah, tapi kenapa bisa sampai 14 tahun, Bu? Ya, saya memang apa namanya? Keteguhan saya itu, Hah? Keteguhan saya sebenarnya mempertahankan dia. Saya hanya bisa berdoa lewat setiap saya melaksanakan sholat. Agar mendapatkan hidayah. Iya, teman, maksud saya kerja di rumah sakit yang melarang pakai hijab, kan Ibu pergulatan batin. Kok bisa sampai 14 tahun nih? Saya baru 2 tahun di situ kok. Saya udah ribut tentang hijab. Saya biarpun saya baru di situ, saya udah dianggap senior karena saya udah pengalaman kerja lama kan. Saya udah nggak kayak orang baru di situ. Terus di situ ada rohis. Rohisnya nggak maju kok. Musolanya nggak bagus. Saya sedih kok. Seperti itu ya. Terus akhirnya saya ngobrol sama kepala departemen keperawatan. Direktur ke departemen keperawatannya itu Katolik, CEO-nya Katolik, dan orang Semarang. Enak diajak ngobrol kok. Saya ngadep pertama kali ke direktur keperawatan, Bu, gimana ya kalau misalnya saya pengen rumah sakit ini kita berhijab, gimana caranya ya Bu? Oh nggak apa-apa Mbak, karena direktur keperawatan ini orang tuanya Muslim, bapak ibunya, tapi dia Katolik. Katoliknya karena dia SMP di kristenisasi dari Klaten. Kristenisasi. Jadi dia ikut Katolik karena bapak ibunya Muslim. Terus ibu itu bilang gini, ya nanti saya bilang ke dokter ini si CEO-nya gitu. Kok nggak ada jawaban? Akhirnya karena saya juga head kan, saya datang aja ke dokter itu, ke CEO-nya. Dokter, saya kan Muslim ya dok. Dokter tahu saya berhijab, saya bilang gitu. Saya kok risih. Boleh nggak sih rumah sakit ini saya berhijab, saya bilang gitu. Kalau nggak boleh perempuan di sini yang berhijab, saya aja dong dok, saya yang berhijab, karena saya nggak ini, karena anak saya kan di pesantren ya. Kalau anak pesantren untuk situ kan pasti saya harus menemuin, karena teman-temannya misalnya lagi berobat atau apa, gimana ya saya bilang gitu, karena saya udah berhijab panjang gitu. Nanti ya Bu Safera sabar, nanti kita bilang ke pusat, kan rumah sakit itu kan punya pusat di Jakarta kan. Oh ya dokter, kok udah 2 tahun, kebenaran setelah 2 tahun 2013 itu kok saya kan backgroundnya perawat ya kok ya, saya kok pengen berhaji gitu, tapi dengan tidak membayar kok gitu. Jadi saya ikut tenaga kesehatan haji Indonesia. Saya tes kompetensi kok. Ikut tes kompetensi diizinin. Memang di situ boleh 1 kali berhaji. Dibolehin kalau yang Muslim. Jadi saya tes. Lulus. Ini sebentar dulu kok, belum ya Allah, semua Allah kok. Allah tuh memuluskan saya. Saya tes itu press test dulu kok. Di embarkasi itu 10 hari, saya belajar di embarkasi 10 hari itu seluruh Jawa Barat 1.400 pesertanya. Saya tes
Pretest saya nilai saya 18 kok, karena saya kan nggak ngerti haji kok. Oke. Perjalanan haji saya nggak ngerti, saya nol banget kok. Saya cuma izin sama suami, ya boleh nggak saya tes ini, saya kan punya sertifikat yang dibutuhkan gitu. Ya Bismillah ya mah, kata gitu. Saya nangis kok, nilai saya 18, ya nilai 19. Udah Bismillah, belajar aja. Jadi 10 hari di situ belajar kok. Masya Allah, saya nggak ngerti-ngerti kok. Kayak ya ngerti tapi bisa nggak saya, karena harus nilainya 8 kok lulus itu. Nilainya Nilai harus lulus 8. 10 hari 8, harus 80 nilainya. 80. Terakhirnya. Oke. Sedangkan saya Pretest saja 18. Oke. Saya waktu mau ujian akhir itu teman-teman saya pada, karena Islam semua di situ, yang Islam dari lahir gitu kok. Iya. Pada tidur semua, nggak belajar. Saya belajar kok, saya selalu telepon suami. Ya mama kayaknya susah banget ya, misalnya perjalanan dari Barkasi ke bandara ngapain, nanti ke Jeddah ngapain gitu. Waktu itu saya kloter kedua. Terus Bismillah mama pasti bisa. Waktu tes akhir kok, ini Masya Allah, Allah menunjuk, aduh Allah membantu saya kok ini. Sampai sekarang saya nggak ketemu orang itu. Waktu tes kok, orang-orang pada selesai, pada santai-santai, saya tegang kok. Saya masih kosong. Saya masih kosong, apa ya waktu itu ya, pada 10 hari loh belajar. Tapi kok saya nggak dikasih pencerahan gitu, saya masih susah. Akhirnya ada bapak-bapak dari belakang, mungkin dari toilet begini. Saya udah dipanggil Haji sama beliau. Bu Haji udah selesai belum? Belum Pak, saya bilang gitu. Bu Haji duduk di nomor saya sini, nomornya nggak tahu, pokoknya di depan. Nanti saya kerjakan boleh nggak? Padahal dia bukan perawat, kan ini perawat, TKHI, TPHI sama TPII. Pemandunya itu jadi satu untuk belajar di situ kan. Perjalanan haji, belum Pak. Yaudah, Bu Haji duduk di tempat saya yang kerjain boleh nggak? Boleh. Saya bolehin. Jadi Bapak itu ngerjain punya saya kok. Saya duduk di depan situ. Terus udah gitu, malamnya kan pengumuman kok. Nilai saya berapa kok? 83. Tapi yang ngerjain Bapak itu? Iyalah kok. Saya sujud syukur kok. Tapi saya nggak ketemu sama orang itu sampai lulus. Nggak ketemu lagi? Enggak kok. Oh alah. Makanya saya nggak tahu siapa itu orangnya. Siapa itu orangnya? Terus lulusnya 700, dari 1.400 jadi 700, terus akhirnya dipecah. Kami perawat hanya 300 sekian. Pelatihannya di Cikoko Puncak. Di situ, kalau di situ saya tutup mata kok. Karena itu kan khusus kesehatan, jadi BTCLS apa segala macam itu, karena saya backgroundnya 16 tahun di UGD ya. Bidangnya saya gitu ya, itu ya pasti lulus. Cuman tes wawancara nih kok, ada lagi mujizat lagi dari Allah. Gimana? Sekarang beliau masih ada, Dr. Edi di Dinas Kesehatan. Saya pernah ketemu waktu kondangan, ketemu beliau. Beliau nggak nanya-nanya, itu kan harusnya tes wawancara kok. Orang-orang setengah jam, hampir 1 jam di wawancara. Wawancara kan ada beberapa yang wawancaranya ada dokter-dokter gitu. Saya sama beliau dapatnya. Saya duduk disalamin, Assalamualaikum Bu Haji. Oh Bu Haji, Masya saya udah kaget. Saya belum haji dokter, gitu. Silakan Bu Haji. Saya nggak ditanya-tanya kok. Hah? Dikasih kertas. Dikasih catatan, Bu Haji nanti dari ini, cuma dijelasin Bu Haji nanti dari sini, nanti Bu Haji ngambil paketnya untuk kesehatan di sini, nanti Bu Haji begini, pokoknya yang dipelajarin di situ itu diajarin sana di Mekah begini, nanti Bu Haji caranya begini, dikasih tahu. Masya Allah. Itu saya berangkat haji kok. Masya Allah. Tahun berapa jadi? 2013. 13 berangkat naik haji. Iya. Masya Allah. Dan di situ pulang haji saya lebih lagi kok. Jadi saya Masya Allah, aduh gimana saya pulang haji saya masih telanjang kok kalau kerja. Akhirnya saya lapor ke HRD. HRD-nya itu muslim, perempuan. Kan enak gitu kok ya. Saya menghadap beliau. Bu, saya kan udah pulang haji Bu, bilang gitu. Saya malu Bu kalau saya kerja. Memang sih saya nggak ketemu orang karena saya kan head di situ. Ketemunya ya kadang-kadang aja kan pagi kalau keliling aja ke pasien-pasien dia bangsal. Tapi kok saya nggak berhijab Bu? Karena ibu itu nggak berhijab kok. HRD-nya nggak berhijab juga. Nggak berhijab. Saya bilang, saya pengen Bu, gimana kalau karyawan di sini bisa berhijab? Kan enak Bu.
pasiennya bisa akan tambah banyak. Karena setahu saya pasien saya yang di ruangan saya itu banyak kan 80% Muslim. Saya bilang Hijab juga. banyak yang kerudung panjang bercadar gitu. Saya kok risih, terus saya kalau misalnya diminta bantu anak buah saya suruh pasang infus, saya kan pasti bilang bismillah. Mereka tahu, ibu Muslim katanya gitu. Iya saya Muslim. Terus teman saya bilang, ini udah haji ibu ini katanya gitu. Masya Allah. Bilang ini, ibu, masya Allah ibu masih pertahankan di sini katanya. Saya mau saya berhijab di sini, saya nggak akan keluar. Saya bilang gitu. Terus akhirnya ibu itu bilang apa, HD saya digebrak mejanya, gebrak gitu. Kamu ada-ada aja katanya gitu. Kamu tahu rumah sakit ini, kamu pertama kali masuk di rumah sakit ini tidak ada pakaian sudah ditentukan sama itu. Saya langsung bilang, karena saya dikasarin kok. Saya darah Flores saya keluar. Waduh. Saya bilang gitu, ibu Muslim loh. Saya bilang gitu, ibu Muslim, saya Muslim. Saya hanya mengemukakan, kan harusnya ibu jawab loh. Saya bilang gitu, ya nanti saya omongin, kenapa yang Katolik, saya bilang gitu, saya tunjukkan yang direktur sama itu sudah saya bilang, ya nanti dibicarakan, enak loh Bu, ibu yang Muslim malah kasar sama saya bilang gitu, ya udah, kalau ibu nggak bolehin, saya bilang gitu, ibu yang nanggung dosa kami Muslim di rumah sakit ini. Saya bilang gitu. Saya udah nggak punya ini, saya tinggal keluar. Saya udah kasar. Akhirnya waktu itu puasa memang. Waktu itu ada. Itu lagi bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan. Akhirnya ada buka bersama. Buka bersama di rumah sakit itu kan setiap tahun ada buka bersama. Ngundang ada satu ustadz, yang ustadznya ini terkenal, ustadz suka ngisi di Bank BRI Pusat karena dari beliau ini, dari HRD ini. Di situ saya pertanyakan lah kok. Saya sedih tanya ke jawaban. ustadz yang ceramah? Iya. Tanya soal hijab? Iya. Terus? Itu di situ ya ada direktur, ada semua CEO kan, ibu itu ada. Ustadz saya mau tanya, saya bilang gitu, saya kan karyawan Muslim di sini. Saya berhijab, saya bilang gitu. Saya berhijab syar'i Ustadz, saya bilang gitu. Tapi saya kalau kerja tidak berhijab. Sebenarnya saya sedih Ustadz, saya bilang gitu. Ma Bu, waktu acara buka puasa pertama itu pada berhijab nggak Bu? Ya berhijab. Oh, berhijab. Iya, tapi ibu itu nggak cuman pakai apa itu? Yang apa ya, yang segi empat itu cuman gini-giniin gitu. Gitu. Ya. Yang direktur, yang wakil direkturnya aja juga pakai gitu kalau lagi itu. Yang direktur yang Katoliknya ikut buka puasa? Ikut. Pasti ikut. Terus apa namanya? Saya jawabannya nggak menyenangkan. Ustadznya? Iya. Nggak menyenangkan bagi saya, tapi saya nggak mau ngomongin lebih lanjut kok karena udah meninggal beliau. Ya. Jawabannya gimana Bu? Harus ikutin aturan perusahaan? Iya. Itu kan bikin sakit hati saya Ustaz. Terus akhirnya puasa berikutnya lagi, saya nggak ini lagi, pokoknya saya sampai bilang, Bu kalau nggak saya yang berhijab, nggak ada macam-macam, sambil cekeng itu pinggang gitu. Nggak ada macam-macam Vera, kalau ini kamu kalau nggak suka ini keluar. Saya nggak akan keluar Bu, saya bilang gitu. Saya tetap harus saya berjihad, saya bilang gitu. Ibu Muslim, nanti di akhirat kita ketemu Bu, saya bilang. Saya gituin loh kok. Di akhirat kita ketemu Bu, itu saya tambah berani Ustaz, saya tambah berani. Akhirnya kami puasa, saya dijadiin wakil rohis waktu itu, karena ketuanya harus laki-laki kan. Saya dijadiin wakil rohis. Saya undang Ustadz Anton Medan. Jadi 2 tahun berturut-turut saya undang yang non mu'alaf. Ya, yang diundang Ustadz yang berasal dari kalangan mu'alaf. Wah, diceramain itu direktur-direkturnya. Diceramain terus. Itu tahun keberapa Ibu di rumah sakit itu? Udah 4 tahun apa 5 tahun? 4-5 tahun. Iya, karena masih ibu itu HRD-nya, karena masih ibu itu. Ini gini Bu. Ini gini Bu, ini kan demi siar ya Bu ya. Sebutin aja lah Bu, rumah sakit mana lah. Apa-apa. Oh, sekarang udah banyak bisa berhijab ke rumah sakit itu. Ya udah sebutin aja. Rumah sakit Siloam. Ya, biar denger aja gitu maksudnya. Tapi saya penggerak pertama kali di Siloam itu di Cikarang. Yang Cikarang itu ya. Iya, akhirnya ibu itu pensiun. Ibu itu pensiun diganti sama wakilnya Katolik. Kebenaran saya punya rezeki sama suami jual rumah kami yang pertama BTN tuh yang di Cibitung. Kami jual, kami pakai buat umroh sekeluarga berempat, umroh Lailatul Qadar itu kok. Saya minta izin kan sama HRD kalau saya mau umroh. Saya bilang di situ sama itu Jason namanya. Ibu mau umroh. Oh iya Bu, selamat ya Bu ini.
jangan bilang selamat dulu, saya belum umroh, saya bilang gitu. J, boleh tidak boleh nih kamu Katolik ya J, saya bilang gitu. Udah nggak ada ibu itu, tapi dia pensiun, cuman beliau pindah tempat. Oke. Karena beliau di ini banget, cari mukanya ini banget karena ini banget pokoknya. Terus J, boleh tidak boleh saya pulang akan pakai hijab dengan cara saya sendiri. Saya bilang gitu. Kan saya bukan pelaksana J, saya bilang gitu. Ibu maaf Bu, tolong, dia tahu karena saya keras. Tolong Bu, maaf Bu, Ibu, saya ke itu dulu ya, ke HO dulu katanya gitu. Ke HO dulu. Saya nggak mau tahu J. Saya udah gimana ya J ngomongnya. Saya sekarang ngomong yang kita beda ini ya J. Harusnya lebih terbuka kamu, saya bilang gitu. Kamu tahu saya gimana ya J dengan Bu Juni itu, karena saya selama saya pengen saya kejar terus beliau itu, beliau nggak negur saya kok. Kalau ketemu di lorong, kalau kita mau rapat, dia menghindar dan dia cari masalah sama saya terus. Gimana caranya saya bisa dikeluarin dengan rumah sakit? Tapi Allah melindungi saya kok. 2 kali malah dia yang kena sama itu. Saya 2 kali kok dicari kesalahan sama beliau, nggak kena. Akhirnya saya pulang, saya belum itu, hari Jumat waktu itu ya. Hari Jumat kita habis tawaf wada, bukan tawaf wada, tawaf sunnah kok, mau sholat Jumat, kita duduk-duduk, zaman dulu kan masih boleh kita duduk-duduk apa tidur-tiduran di tempatnya sofa marwah itu kan, masih bisa kita tidur-tiduran. Terus habis itu kan mau sholat Jumat, saya ditelepon sama Jason itu. Oh, waktu masih kita habis sholat sunnah itu di Madinah apa di Mekah ya? Di Mekah. Oh, oke. Saya ditelepon sama Jason itu. Terus? Wah ya, Jason telepon, saya bilang gitu. Ada apa nih? Atau ada mau, waktu itu memang mau akreditasi. Oke. Ibu, Bu Safera gitu. Selamat ya Ibu. Ibu lagi ini enggak J, belum sholat zuhur gitu. Kenapa J? Selamat ya Ibu. Kami bolehin Ibu berhijab. Alhamdulillah, jadi doa saya dikabulkan kok di saat Lailatul Qadar. Aduh, Masya Allah, benar-benar makanya bikin Fabi ayah ala irobikum watukadiban ya kok. Itu saya nangis sujud syukur kok. Saya peluk suami saya. Doa saya dikabulkan, Masya Allah, ya Allah. Saya bilang gitu, terima kasih ya J, terima kasih J, ya Allah J, kalau deket aku peluk kamu J, saya bilang gitu. Karena masih muda itu, masih muda kita karena udah baik kan. Oh iya Bu, selamat ya Bu, selamat. Tapi Ibu jangan pakai atribut Ibu sendiri ya, karena dia tahu saya pakai panjang, mungkin dia takut apa gimana. Enggak J, saya ikutin aturan rumah sakit. Yang penting kami Muslim boleh berhijab, Muslimah di Siloam boleh berhijab. Akhirnya saya WA grup Rohis. Alhamdulillah kita boleh berhijab. Bilangin teman-teman. Terus tolong suruh di setiap unit suruh tanda tangan siapa yang mau berhijab, tanda tangan, saya bilang gitu. Hitam di atas putih, nanti saya pulang saya yang pegang, saya mau ini. Berapa tahun dari Ibu masuk di rumah sakit itu sampai akhirnya diperbolehkan mengenakan hijab tuh berapa tahun Bu? 7 tahun. 7 tahun. Iya. Setelah 7 tahun Ibu masih bekerja di rumah sakit itu lagi 7 tahun lagi dengan kondisi berhijab. Iya kok. Masya Allah. Saya pulang dari umroh itu, terus saya masuk. Saya kayak disambut sama teman-teman saya itu kok, teman-teman Muslim saya di musola itu. Saya oh Bu, terima kasih Bu, terima kasih, karena 80% karyawan wanitanya itu Muslim kok, berhijab kok. Oke. Nah di situ jadi akhirnya rumah sakit itu memberikan keputusan untuk karyawan Muslim boleh berhijab hanya di rumah sakit yang di Cikarang itu saja. Betul. Atau di rumah sakit yang lain juga? Hanya di rumah sakit. Hanya di Cikarang? Iya. Masya Allah. Hanya di situ kok. Hanya di situ. Akhirnya yang lain pada pada nelpon saya, yang lain pengen Bu gimana caranya? Ya kalian seperti saya kasih tahu cara saya tadi, tapi yaitu pokoknya kita percaya sama Allah, semua Allah yang ngatur. Tapi kamu jangan takut kalau kamu dikeluarin, kamu nggak bisa makan, jangan takut. Kita itu perawat, kerja dimanapun bisa, nah gitu. Apalagi kita itu udah senior, dimanapun kita diterima. Rumah sakit keluar dari Siloam itu kan semua rumah sakit pasti terima kok, gitu. Nggak usah takut, saya bilang gitu. Harus itu yang harus dipertahankan itu. Pokoknya Bismillah, kamu ngomong sama direktur,
Kalau nggak boleh, tunjukkan. Rumah sakit itu kan boleh. Itu kenapa Nah, enggak? Ibu pernah berdiskusi nggak dengan manajemen apa alasan utamanya yang karyawan muslimah tidak boleh berhijab? Alasan utamanya Iya, apa? karena kita kalau masuk itu udah ada tanda tangan hitam di atas putih, berpakaian sesuai dengan pakaian yang ditetapkan oleh perusahaan. Iya, itu paham, itu kan Iya. aturannya. Iya. Ibu pernah nggak diskusi dan mungkin dari hati ke hati dengan top manajemen alasan utamanya rumah sakit itu melarang karyawan muslim berhijab apa gitu? Ya, dia bilang itu aturan perusahaan. Saya udah pernah. Saya nggak nanya itu aturan atau bukan. Kita tahu semua itu aturan. Iya. Ibu, yang ibu tanya, maksud saya, pernah nggak ibu tanya alasan utamanya untuk buat aturan itu apa gitu? Ya nggak tahu, dia nggak hanya jawab. Iya. Ya memang dari HO-nya seperti itu, jawabnya Iya, begitu. iya. Karena yang saya tanyakan Nggak. yang non Muslim. Siapa tahu gini Bu, siapa tahu. Ini kan namanya kan rumah sakit itu kan artinya kan bidang medis nih Bu Iya. ya. Siapa tahu alasan tidak boleh berhijab itu karena mungkin mengganggu ruang gerak. Justru enggak kok. Suster atau bagaimana? Siapa Justru tahu. enggak. Saya malah bilang sama direktur, kalau kita berhijab tertutup, saya bilang gitu, justru enggak enggak menyebabkan infeksi nosokomial. Karena rambut itu kan kotor kok. Ya. Kalau kita perawat, kita tindakan yang steril ke pasien, nggak ada rambut kita misalnya jatuh, ketombe apa, atau iya. kotor-kotor kita. Jatuh ke nggak makanan bikin- pasien gitu misalnya. Enggak, Iya. justru Iya, lebih iya. aman. Malah lebih aman. Terus kedua saya bilang, pasien sekitar di sini semua Muslim. Cikarang itu kebanyakan Muslim. Pasien dokter pasti lebih banyak. Bener kan kok? Jadi rame pasiennya. Masya Allah. Karena kita boleh berhijab, karyawannya berhijab dari masuk lobi. Saya tadi penasarannya gini, apakah rumah sakit itu membuat aturan itu apakah karena alasan medis atau karena alasan Enggak. sara gitu? Enggak ada saran enggak. Tapi kok rumah sakit beliau, mereka kan punya rumah sakit seperti Purwakarta, akuisisi rumah sakit lama itu udah berhijab, jadi mereka nggak bisa merubahnya. Oke. Palembang, Oke. Jambi, Oh. itu memang udah berhijab dari awal karena akuisisi rumah sakit yang lama. Tapi kalau rumah sakit baru buka, itu Oke. terus ada Subanawaton Magelang buka, itu kan punyanya pesantren, jadi langsung berhijab. Oke. Kalau ini rumah sakit yang benar-benar dia beli yang nggak berhijab. Oke. Dulu kan punyanya Gelin Egel zaman dulu Oh, di oke. Lipoi Cikarang itu. Iya, iya. Oke, jadi Ibu di 14 tahun di rumah sakit itu, kemudian baru ikut suami ke Jawa Tengah. Pensiun saya kok. Oh, pensiun. Iya. Jadi saya pensiun 2022, saya pensiun. Sebelum pensiun saya udah bilang ke suami, ya saya pensiun, saya sebenarnya udah Muslim kok, tapi kan baca Quran nggak bisa. Karena saya kan kerja kok. Dari subuh, berangkat subuh, pulangnya udah maghrib. Oh, Kapan saya oke. belajar Quran? Saya tahu Iya, huruf hijaiyah, tapi untuk baca nyambung-nyambung nggak bisa. Saya hanya baca artinya. Kalau baca artinya kurang ini saya, kurang apa ya? Saya bilang gitu, ya saya pensiun, saya mau pesantren. Ceritanya ada teman saya dulu farmasi kok. Dia Hindu, Kristen Protestan. Jadi bapaknya Hindu, ibunya 2008 pas saya umroh itu kok. Itu mau masuk Islam kok dia. Jadi dia udah belajar di kamarnya, udah belajar sholat, udah apa. Tapi orang tuanya melarang. Jadi dia ngadep saya, dia ketemu ruang saya, dia orang farmasi. Akhirnya saya dipanggil sama direksi, kok ini dipermasalahkan saya karena dikiranya saya ngajakin dia Islam. Padahal enggak. Akhirnya saya kasih dia mau keluar dari rumahnya itu, dia mau masuk Islam. Saya arahkan ke Umi Irina. Waktu itu kan kalau ada malam gitu kan ditampung di tempatnya Umi ya. Jadi saya arahkan ke situ. Jadi dia kabur dari rumah. Cuman sayangnya karena dia kabur, dia keluar dari rumah sakit, saya arahkan ke Umi Irina. Dia kabur, sertifikatnya dia ditahan sama orang tuanya. Ditahan, setahun setelah ditahan, mungkin dia berdua, adiknya kasihan atau gimana, dia nemuin saya kok, waktu itu COVID nemuin saya. Udah bercadar kok. Tapi dia pernah tempatnya Umi 3 bulan. Oke. Akhirnya nggak tahu di mana dia, jadi nggak sempat ngomong karena waktu itu COVID kan susah masuk rumah sakit, saya nemuin di luar. Dia udah pakai nikop, saya kaget, saya nggak kenalin kan, Bu Safera dia panggil gitu. Hah? Saya bilang gitu, Masya Allah, saya mau peluk nggak berani karena waktu COVID lah dulu kita COVID kan kayak momok banget ya kok.
Akhirnya ibu maaf sama gitu, makasih ya bu, sama saya di sini janji sama adik saya mau ngambil berkas-berkas saya, adik saya sembunyi-sembunyi, ini biar saya bisa kerja lagi, Masya Allah ya. Semoga Putu Wirda namanya. Tunggu sebentar Bu, saya tadi agak nggak nyambung. Ibu kerja di perusahaan di rumah sakit yang di Cikarang itu selama 14 tahun, suami di Jawa Tengah? Oh jadi Semarang. Jawa. Oh alah. Di Jakarta aja suami udah pindah, suami udah di sini, saya Setiap minggu pulang. setiap minggu pulang, suami tiap Jumat pulang. Saya pikir mah dulu Ibu udah ngikut Enggak, saya suami baru dinas di Jawa. 2023 saya ke Salatiga ikut suami, saya habis ikut apa namanya? Berarti tiap minggu pulang Pak Jakarta Pak? Pulang. Naik apa Pak? Kereta. Tiap minggu pulang Jumat malam gitu ya? Iya. Balik ke sana Hari Ahad minggu malam ya. PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. Pulang Jumat kembali Ahad. Iya kok. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah nggak lagi Pak ya? Sekarang udah. Sekarang sama-sama. Sekarang nggak PJK lagi berarti Pak ya? Enggak. KAI sekarang Pak ya? Setelah saya pensiun kok, saya udah izin suami, saya mau pesantren ke Umi untuk belajar akidah, syariah, belajar fikih, semua saya belajar. Habis belajar, saya baru bisa baca Quran kok. Alhamdulillah. Di tempat Umi Rana? Iya. Selama berapa bulan? Online jadinya. Online ya? Adik kelasnya Kristi. Oh, ada kelas Kristi. Saya adik kelasnya Kristi. Ya gitu, saya belajar Al-Quran, belajar ini. Akhirnya saya ke Salatiga, saya ikut kelas lagi. Kelas lagi. Jadi Salatiga nih dalam rangka? Ikut suami. Oh, yang waktu itu suami udah pensiun. belum balik sini? Belum, saya ikut suami, saya belajar di situ. Saya online lah. Pokoknya saya bekerja untuk saya bisa baca Quran. Belajar 3 bulan di Salatiga. Salatiga, iya, online. Tapi online ke Umi Rana. Online-nya di Umi Rina, iya gitu. Saya belajar Al-Quran, akhirnya saya bisa bisa baca Al-Quran. Oh iya. Sudah juga. Berarti ini alumni Irena Center Irena ya? Center. Oke, alhamdulillah. Betul kok, Allah. Ya, sekarang berarti udah bebas dong, udah pensiun, udah bisa fokus ngurusin suami. Anak-anak berarti udah kerja Bu? Udah besar? Saya udah punya udah cucu. Yang sekarang, besar perempuan itu udah punya cucu. Cucunya berapa sekarang Ibu? 1 kok. 1, alhamdulillah. Anaknya kerja di mana? Di rumah sakit juga? Pemda Kabupaten Bekasi. Oh, Pemda. Lulusan IPDN. Alhamdulillah. Iya. Itu. Ya, setelah mau alap itu ya saya waktu mau alap kan saya baru dapat yang kedua kok, anak saya itu laki-laki itu yang nomor 2 laki-laki kok, yang pernah ketemu sama yang di Semarang itu anak kedua yang saya mau alap itu saya dikasih hadiah itu. Masya Allah. Sama jaraknya agak jauh. Jaraknya jauh, jarak berapa tahun? Ya itu doanya suami saya kok. Berarti jaraknya 10 tahun ada ya? Iya, doanya suami saya, jangan dikasih keturunan kalau belum seiman. Masya Allah. Nah, tapi yang pertama kan udah ada waktu itu kan? Iya, tapi kan ikut saya kok. Iya. Jadi suaminya berdoa jangan dikasih lagi. Sebelum benar-benar beriman gitu. Saya ngerasa dosa. Waktu saya hamil anak saya kuliah di Karolus, di STIK Karolus kok. Bedanya berapa tahun Bu tadi yang pertama kedua? Iya, segitulah. 10-11 tahun. Hah? 10-11 tahun. 10-11 tahun? Iya. Saya pikir bapaknya khilaf gitu. Enggak, memang enggak tahu kok. Saya enggak dikasih keturunan kan. Suami saya doanya ini banget loh kok. Iya. Allah ijabah. Semua izin Allah Bu. Iya, izin Allah semua. Pokoknya semua ini pokoknya Allah ini banget. Nah, setelah saya mau alap, saya waktu itu kan saya lagi kuliah. Udah mau wisuda kok. Tapi saya sebelum wisuda kan saya hamil kok. Saya udah mau alap itu. Tapi saya belum bilang sama Karolus kok. Terus? Kan ceritanya kalau wisuda kan sesuai agamanya kok. Di Karolus maksudnya gimana Ibu? Saya kan kuliah lagi di kuliah di Karolus. Ya, berapa lama Bu di situ? 3 tahun. 3 tahun. Nah, di situ saya kan mau wisuda kok. Sedangkan sebelum wisuda saya udah muslim. Tapi teman-teman yang muslim tahu, yang teman Katolik nggak tahu. Terus dosen-dosen nggak tahu. Waduh, gimana ya? Ada nih satu orang dinkes yang sama-sama kuliah sama saya, namanya Pak Ali. Bilang, Pak Ali gimana nanti kalau saya wisuda, saya secara agama tenang Bu, Ibu tetap berdiri di tempat Katolik, tapi Ibu nggak usah ngucapin, Ibu ngucapinnya pas nanti Muslim yang ini, itu. Ya itu saya lakukan gitu. Kok, karena saya nggak mau heboh kok, saya nggak mau heboh. Di keluarga saya pun begitu kok. Saya waktu kalau nggak pernah ketemu keluarga udah 4 tahun ya mungkin 4 tahun saya nggak ketemu waktu sepupu saya mau nikah kok. Saya udah berhijab lagi. Gimana caranya? Saya harus ngantar ibu saya. Waktu itu bapak saya udah meninggal. Ngantar ibu saya udah pakai kursi roda.
Saya kan udah berhijab kok. Saya ngantar ibu saya udah biarin, kata suami saya, mama berhijab nganterin ini, biarin, kan di gereja kan mau ekaristi itu, mau apa nikah itu, sakramen nikah. Saya antar ibu saya pakai kursi roda dengan saya berhijab, pakai kebaya berhijab. Di dalam gereja? Di dalam gereja, pas namanya itu sepupu, jadi ibu saya kan harus di depan budenya. Saya saya bawa, semua mata memandang orang Flores itu, Vera pakai kerudung, pasti seperti itu. Saya memang sengaja kok. Di Jakarta apa di Flores? Jakarta sih. Oh, di Jakarta. Kan keluarga besar saya di sini. Iya. Mungkin ya kok waktu itu mereka tercengang. So, memang itu sengaja buat saya biar ya udah dia tahu berarti saya udah Muslim. Ya udah, nggak usah lagi mereka negur atau apa di situ. Kok saya baru muncul, saya keluar. Pastornya udah tahu karena itu saudara kan, masih saudara, ya udah nggak ngomongin lagi jadinya kok. Itu bikin saya jadi seolah-olah ibu mengumumkan tanpa kata-kata gitu tanpa ya? kata-kata. Iya. Kenapa kok saya namanya orang masuk Islam mu'alaf itu kan banyak cobaannya ya kok ya. Kalau keluarga besar yang di Flores masih banyak Bu? Masih Banyak. ada? Iya, di daerah banyak. mana Flores? Maumere kotanya. Maumere kotanya kok. Iya. Karena masuk Islam itu kan banyak. Bu Sarah sendiri pernah ke NTT? Suami saya pernah. Enggak, Ya, ibu sama ibu sana pernah? Pernah 2011. Ketemu saudara-saudara di sana? Iya, 2011 opa saya 50 tahun meninggal, dipestain sama Bupati Maumere itu, dipindah makamnya untuk dibikin apa namanya gitu, dikasih itu biar untuk kenangan bahwa ini Bupati pertama kali Maumere. Itu kan Kohandik kalau ke Taman Mini itu ada foto oma saya. Mama gitu. saya. Taman Mini Jakarta. Iya. Karena raja terakhirnya Sika, Kabupaten Oke. Sika, Bupati pertamanya Kabupaten Sika. Nah itu saya ke sana kok. Waktu itu saya udah berkerudung kok. Kan anaknya yang namanya Cornelia, karena oma saya namanya Cornelia Duareja. Opa saya Paulus Sentis da Silva. Nama panjangnya panjang banget namanya kok. Karena kan katanya keturunan Portugis apa itulah nggak. Itu kok. Jadi yang namanya Paulus juga harus pergi ke Maumere untuk ngadain ini. Saya kan berhijab. Tante saya bilang, Vera, kamu nanti kalau pulang ke Maumere nggak usah berhijab ya. Ya udah, kalau nggak boleh berhijab ya nggak usah. Saya nggak usah pulang, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Akhirnya saudara-saudara mama saya bilang, jangan sampai Vera nggak boleh, biarin aja, dia kan udah Muslim. Kalau dia berhijab ya biarin aja dia pergi ke Flores, biar orang Maumere tahu bahwa keturunannya Sentis da Silva itu ada yang Islam, jadi biar dia nanti ngelayanin yang kayak Kapolres gitu, kayak yang Muslim yang pejabat-pejabat Muslim, dia biar ngelayanin itu gitu. Maumere itu malah nggak jauh dari ND ya Bu ya? Iya. Iya. Kan di ND ada percetakan kitab ya Bu ya? Iya betul. Itu jadi saya pulang berhijab kok saya. Terus waktu ibu pulang ke sana berhijab, reaksi orang-orang sana gimana? Ya pasti mereka yang ngomongin saya lah pasti, tapi saya masa bodoh kok. Saya memang setelah saya mu'alaf yang kedua itu saya masa bodoh kok. Anjing menggonggong kafilah berlalu gitu kok. Gitu. Iya. Tapi justru yang orang Kristen itu, yang orang non Muslim itu nggak pernah musuhin saya kok, nggak pernah yang mengejar saya atau ini, saya justru yang Muslim kok. Waktu saya di rumah sakit yang pertama saya mu'alaf itu kok, mereka hanya paling mencibir saya. Cuman satu yang terus terang sama saya, kamu nggak takut Ver, kamu nanti ditinggalin Agus loh, katanya gitu. Orang Islam itu kan ntar istrinya 2, nanti kamu ditinggalin apa gimana? Saya nggak ini yang Muslim kok. Ada teman saya yang Muslim satu, tapi dia masuk Kristen gara-gara mau nikah. Saya diparanin di gawat darurat itu kok dengan cekek pinggang. Vera, katanya gitu, kamu masuk Islam, katanya gitu. Terus kenapa? Saya bilang gitu, kenapa? Itu padahal dia beda departemen loh kok. Nyamperin saya kok kayak ngelabrak gitu. itu waktu di Cikarang? Enggak, yang di Kuningan. Oh, di Kuningan. Kamu masuk Islam, katanya. Iya, kenapa? Katanya gitu. Waduh, gue aja masuk Kristen kok, kan gitu. Kan kita nanti diselamatkan loh sama Tuhan Yesus, katanya. Ya lu aja diselamatin Tuhan Yesus. Saya bilang gitu waktu itu. Lu aja
Terus lu kenapa masuk Kristen? Karena suami kan. Aku nggak karena suami, saya bilang gitu. Aku nggak karena suami, aku karena Allah, saya bilang gitu. Kamu aja karena suamimu, liatin aja nanti. Lu nggak takut nanti suami, lihat aja lu nanti yang ditinggalin suami. Bener kok, baru 2 tahun nikah dia ditinggalin suaminya. Walah. Tapi dia tetap Kristen karena dia di backup sama rumah sakit itu. Dikasih ya, tahu sendiri kan kok. Biar dia itu sampai dia meninggal kok. Oh, udah meninggal? CA. Oh. Karena dia meninggalkan Al-Quran kok. Bapak ibunya haji soalnya kok. Oh, no. Kasihan saya. Ya, alhamdulillah. Bunda Safera boleh nggak kasih pesan-pesan buat saudara-saudara kita yang muslim maupun yang belum muslim? Oh, Saya sebutnya belum muslim, Bu. Iya. Insya Allah biar jadi muslim gitu maksudnya. Iya. Ya, apa ya pesannya? Ya pesannya, contoh buat saya aja ya. Iya. Bahwa kalau udah jadi muslim itu tenang. Tenang, nggak ada lagi tenang, rumah tangga tenang. Karena sebelum muslim saya sama suami itu udah kayak roller coaster. 12 tahun tuh kayak roller coaster ya. Karena apa? Saya pernah ludahin suami lagi sholat, pernah lempar bantal suami lagi sholat. Karena saya kayak benci gitu. Iya. Gitu. Jadi setelah saya muslim dan belajar, kan muslim itu orang yang masuk Islam tuh orang yang pintar ya kok, setahu saya, karena berpikir nggak dibodohin gitu, nggak dibodohin, berpikir bahwa muslim itu rahmatan lil alamin. Terus ya tenang aja kok, saya nggak, biarpun mungkin karena saya udah ngalamin roller coasternya 12 tahun itu, jadi akhirnya tenang, akhirnya secara belajar Al-Quran, setelah tahu isi Al-Quran itu tenang, dan hidup itu biarpun ada masalah, kok buat saya nggak masalah itu. Gitu, nggak ada, kayaknya nggak masalah gitu. Jadi udah aja selesai gitu. Terus semua itu kalau kita jalanin Al-Quran itu, kok semua itu gak mudah gitu. Punya uang dan nggak punya uang pun sama aja ya, nikmat. Iya. Nikmat banget gitu kok. Saya itu nikmat. Jadi ya terutama buat saudara-saudara saya kok ya. Yang saya doakan sih, ibu saya ini kalau orang tua yang udah meninggal itu saya ya nggak bisa diomong lagi ya, karena udah akidahnya beda ya kok. Tapi Allah Maha Besar, mudah-mudahan Allah, ya ini ya keyakinan saya, karena Allah Maha Pengampun, mudah-mudahan ibu bapak saya diampunin dengan doa saya gitu kok. Untuk yang saudara-saudara belum masuk muslim ya, belum terbuka pikirannya ya, belum terbuka, masih percaya sama ajaran Paulus itu ya kok ya. Itu mudah-mudahan terbuka gitu. Karena tapi ya susah juga ya kok, karena Katolik itu, saya pribadi nih kok yang dari Katolik itu nggak mempelajarin Alkitab soalnya kok. Jadi gimana mau terbuka pikirannya? Karena hierarki kok menurut saya. Hierarki yang harus yang dijalanin sesuai dengan aturan yang dari sana itu. Dari Vatikan itu. Jadi menurut saya susah ya kok ya. Susah, kecuali kalau seperti saya tidak ada yang susah, Bu, buat Allah. Iya, kalau Allah memang itu, tapi ya nggak tahu. Baik, terima kasih banyak.